Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hadiah Ulhak. Nama saya Marsha Relina. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengantar sistem operasi dan relevansinya dalam akuntansi. Dasar isi yang pertama itu ada pengertian sistem operasi. Yang kedua ada fungsi-fungsi dasar sistem operasi. Yang ketiga ada peran sistem operasi dalam pengelolaan data dalam akuntansi. Dan yang keempat ada bagaimana sistem operasi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Intinya adalah sistem operasi itu software perangkat lunak induk dari seluruh perangkat lunak. Jadi kalau misalkan sistem operasi ini nggak ada, ya kita tuh nggak bisa make komputer ya, nggak bisa make laptop, nggak bisa make device lah. Nah, perangkat lunaknya itu diantaranya tuh ada kayak Windows, ada Linux, ada iOS, ada macOS, dan lain-lain ya. Itu contoh perangkat lunaknya. Nah, fungsinya karena si sistem operasi ini adalah induknya perangkat lunak, maka kalau misalkan sistem operasinya ini nyala, dia tuh bisa menjalankan perangkat lunak dan perangkat keras tuh secara bersamaan gitu. Jadi intinya kalau misalkan si Windows-nya ini nggak ada, kita nggak akan bisa pakai laptop gitu. Karena kan kalau kita mau shutdown atau kita mau nyalain itu kan harus ada Windows kan gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi dasar sistem operasi. Nah, fungsi dasar sistem operasi yang pertama ada koordinator, yaitu memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan dalam urutan yang benar, karena sudah terkoordinasi dari sistem operasi. Yang kedua ada pengawal. Nah, sebagai pemegang kendali proses untuk melindungi file dan memberi batasan pada pembacaan, penulisan eksekusi data, dan program. Yang ketiga ada penjaga gerbang. Nah, ini tuh maksudnya security, gimana kita mengawasi siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer. Apalagi kita kan kalau misalnya di Windows, untuk masuk kita buka laptop, itu pasti harus ada masukin password ataupun sidik jari. Yang keempat ada pengoptimal, yaitu membuat schedule atas beberapa pasukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Nah, selanjutnya ada akuntan, yaitu menjaga pengwaktuan CPU tetap berada pada jalur yang benar. Penggunaan memori, operasi I/O, dan penyimpanan pada disk dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, fungsinya sebagai server, memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna seperti restrukturisasi direktori file. Peran sistem operasi dalam pengelolaan data di dalam akuntansi. OS merupakan induknya software yang berfungsi agar software lain itu bisa dapat berjalan. Dalam akuntansi, satu di antara banyak software itu ada SAP namanya, yaitu perangkat lunak akuntansi dan pelaporan keuangan yang mencatat transaksi, melaporkan data operasional pada setiap akhir bulan atau kuartal, dan menganalisis data keuangan. Di dalam software SAP ini terdapat beberapa program, ERP, SCM, CRM. Kalau ERP itu kan cakupannya itu dalam perusahaan. Di dalam itu ada mengatur keuangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya supaya koordinasi di dalamnya itu berjalan dengan baik gitu. Pokoknya efisien lah koordinasi antar sesama dalam perusahaan ini. Nah, kalau misalkan SCM itu kan supply ya. Jadi dia tuh fokusnya itu persediaan bahan, produksinya, sampai si barang ini tuh sampai dengan baik ke konsumen gitu. Itu namanya SCM. Nah, kalau misalkan CRM itu kan berkaitan dengan customer nih. Jadi kita bisa ngelihat kayak kepuasan customer atas barang kita. Kayak gitu. Jadi itu semua dihitung dalam software namanya SAP gitu. Selain SAP itu ada MyOp. Keunggulan dalam penggunaan software dalam akuntansi ini antara lain tuh satu, seluruh catatannya tuh dapat tersimpan dengan baik. Yang kedua, meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data. Karena kan biasanya kalau misalkan kita pakainya manual itu kan banyak kekeliruan gitu. Apalagi kalau misalkan emang kerjanya benar-benar menumpuk dan banyak itu kan kadang suka terganggu kan konsentrasinya. Jadi kalau pakai ini tuh kalau pakai programnya nih, pakai softwarenya itu dia meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir itu ada efektivitas yang lebih dalam penghitungan data. Nah, selanjutnya, bagaimana sistem operasi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan akuntansi sehari-hari. Nah, sistem operasi memainkan peran penting dalam hal ini.
Nah, ada beberapa cara bagaimana sistem operasi membantu pekerjaan akuntansi sehari-hari. Yang pertama, manajemen file terorganisir. Nah, sistem operasi ini memungkinkan pengelolaan file ataupun data secara terstruktur yang memudahkan akuntansi untuk mencari filenya. Apalagi ditambah sekarang tuh ada fitur pencarian yang memudahkan akuntansi mencari secara cepat. Akuntan ini mencari beberapa laporannya secara cepat dan tepat. Nah, yang kedua ada kompatibilitas dengan aplikasi akuntansi. Nah, sistem operasi ini mendukung berbagai aplikasi, sebagai contoh Microsoft Excel, SAP, Mayop, ataupun QuickBooks. Nah, dengan hal ini, akuntan ini dapat menggunakan fitur multitasking terbaru. Nah, seperti terbaru dan ada beberapa iOS yang belum mendukung juga, tapi ini beberapa yang lazim kalau sekarang udah modern pasti udah banyak yang menggunakan multitasking. Nah, gimana akuntan ini bisa mengerjakan segalanya secara bersamaan. Seperti contoh, ingin memindahkan laporan data yang ada di Excel, lalu dipindahkan ke laporan data yang di SAP. Nah, yang ketiga, ada otomasi tugas rutin. Nah, sistem operasi ini memungkinkan integrasi dengan alat otomatisasi seperti pengaturan makro pada Excel ataupun skrip otomatisasi lainnya untuk menyediakan tugas laporan seperti perhitungan pajak, rekonsiliasi, ataupun pengolahan data. Nah, dengan ini, iOS juga mendukung penjadwalan tugas untuk menjalankan laporan ataupun mencadangkan beberapa tugas akuntan lainnya. Nah, yang keempat ada keamanan data. Nah, keamanan data ini, sistem operasi menyediakan fitur keamanan dan seperti enkripsi ataupun autentikasi. Nah, seperti contoh, kita kalau misalnya buka laptop, langsung ada masukkan password, ataupun sekarang juga bisa dengan sidik jari kita. Terus tuh juga ada kalau zaman sekarang tuh kalau misalnya kita mau mengubah beberapa laporan seperti di Excel tuh ada beberapa di enkripsi, dikunci filenya. Jadi tuh kita harus masukin PIN ataupun password baru bisa kebuka dengan jadi seatas izin kita yang buka. Jadi nggak bisa sembarang orang tuh bisa ngubah-ngubah ngotak-ngatik laporan kita. Nah, terus tuh di keamanan data ini, sebagai keamanan data, sistem operasi ini juga mengadakan sistem percadangan iOS. Seperti halnya di Windows, seperti backup. Kalau misalnya di macOS ini ada time machine. Nah, terus yang kelima ada peningkatan kolaborasi. Nah, iOS modern mendukung konektivitas jaringan seperti layanan cloud. Nah, layanan cloud kita tuh seperti OneDrive ataupun Google Drive. Nah, Google Drive ini punyanya Google Inc., terus juga OneDrive ini punyanya Microsoft. Nah, terus juga ada sekarang fitur sinkronisasi yang memungkinkan data kalau misalnya kita update di satu laptop lainnya langsung ke-update di semuanya. Terus tuh ada yang keenam, efisiensi dalam pemrosesan data. Nah, sistem operasi yang stabil memungkinkan perangkat keras berjalan optimal. Nah, hal ini tuh juga mempengaruhi para akuntan. Kalau misalnya mau membuat laporan, seperti laporan tahunan ataupun big data yang besar. Terus juga di macOS memiliki clipboard manager yang memudahkan para akuntan ini untuk menyalin ataupun memindahkan data-datanya secara cepat. Nah, terus yang ketujuh ada dukungan untuk alat pendukung. Nah, dukungan ini maksudnya ini sistem operasi ini mengolah peripheral seperti lainnya, kayak misalnya USB atau enggak hard disk lainnya gitulah. Nah, para akuntan ini memudahkan para akuntan untuk menjalani tugas akuntansinya seperti mencing di scanner, seperti halnya stylus ataupun layar sentuh yang memudahkan interaksi pada dokumen secara langsung. Jadi kita bisa langsung coret gitu pakai stylus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.